Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la yaqiqatu bil qalbi terus. Hadrat Nabi Rasulullah alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Amin al-Banjari thumma al-Syekh al-Bandani thumma al-Syekh Al-Bani. Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman al-Madani Syekh Habib. Summa ila arwahi abaina umatina wa jadana qarabatina wa jiran. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa daman nafa'a bi ulumihi wa ulumikum fid dharain amin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Qala radhiyallahu anhu. Pertama-tama kita bersama-sama membaca alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini malam kita masih diberi Allah taala kenikmatan iman dan Islam, sehat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan melewati kita duduk bersama-sama di pengajian pembacaan kitab Sifat 20 Habib Usman Batawi, kita semua mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan dapat syafaat mudah-mudahan dari Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selawat dan salam Allahumma shalli wa sallim mubarik ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi ajma'in. Syahdan lagi sesudahnya nyata himpunan 50 aqaidul iman itu di dalam dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu terhimpun di dua kalimah syahadah, mulai dari wujud sampai mutakalliman. Wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu ta'ala bin nafsih, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, mustami'an, mutakalliman. Qadirun, mutakallimun, qadirun sampai kepada mutakalliman, kemudian yang mustahil, kemudian yang jaiz, kemudian yang wajib bagi Rasul, kemudian yang mustahil bagi Rasul, tambah satu lagi yang jaiz bagi Rasul, 9, 10 ditambah 41, jumlah sama dengan 50. Jadi 20 yang mustahil, 20 yang wajib bagi Allah Ta'ala, satu yang jaiz, wajib bagi Allah Ta'ala 4, mustahil bagi Allah Ta'ala 4, satu yang jaiz, jumlahnya sama dengan 50 aqaidul iman. Nah, di dalam 50 aqaidul iman ini semua tersimpan di makna syahadah. Apabila kita sudah membaca syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka tersebutlah semua yang 50 aqaid iman tadi. Di dalam sehari semalam ada 4 yang diwajibkan bagi kita membaca syahadat, ada 5 yang wajib. Itu semua ada di dalam sembahyang 5 waktu.
Bila kita sembahyang 5 waktu komplit kelima-limanya, maka terbaca 9 syahadah. 4 diantaranya yang sunat dan 5 diantaranya yang wajib ataupun termasuk rukun sembahyang. Berarti sehari apabila ada sekali tidak terbaca syahadah, berarti ada sembahyang. Ya ada sembahyang kan? Karena membaca syahadah dalam sehari 5 kali yang wajib. Kemudian membaca Fatihah dalam sehari 17 kali yang wajib. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin 17 kali sehari semalam. Yang wajib, sisanya sunnah semua. Jadi sembahyang itu sudah melengkapi 50 aqaidul iman. Sudah melengkapi. Makanya ibadah yang diterima Allah Ta'ala, yang diterima Nabi kita Muhammad SAW dengan tubuh dan jasad beliau hanya satu, yaitu sembahyang. Kalau yang lain hanya meliwati ayat-ayat, meliwati Jibril menyampaikan kepada Nabi, kemudian dibacakan Nabi ayatnya ini kepada sahabat, kemudian sahabat ini menulis atau menghafal akan Quran yang dibaca Nabi itu. Karena zaman Nabi itu apabila ada turun ayat langsung hafal. Nanti Nabi membacakan kepada sahabat, hafal sahabat. Jadi tidak ada zaman Nabi itu yang tidak hafal ayat Quran. Asal mendengar hafal, asal mendengar hafal. Nah itu zaman Nabi. Kemudian di zaman tabi'in mulai sudah penghafal Quran ini dibunuh oleh orang-orang kafir. Lalu oleh Zaid bin Sabit ditulislah Al-Quran itu lewat tulang belulang. Misalnya tulang naik ke kertas lagi. Nah, kemudian baru dibukukan sampai sekarang, dititiki, dibarisi pulang. Yang berbaris ini kan banyak nang kada bisa membaca kan? Apalagi sampai nang hilang barisnya. Zaman Nabi betitik tidak, baris apalagi. Lalu banyak sudah kesenjangan, banyak ketimpangan di dalam bacaan. Lalu oleh sahabat dikasih titik. Kemudian tabi'in yang ngasih titik ini. Sudah dititiki barisnya pulang, banyak yang keliru. Lalu oleh tabi'in ini Abul Aswad diantaranya mengasih titik dan mengasih baris. Nah itu ada lagi yang keliru baca Quran zaman itu. Zaman wahai ini betitik sudah, babaris sudah, berarti sudah. Nah apalagi nyamannya komplit semuanya. Batafsir sudah, masih aja kita kadang mau membaca lah. Nah itu sungguh keterlaluan. Kita sudah tahu kalau sampai sudah dikasih baris, dikasih terjemah. Kalau Profesor Dr. Quraisy Shihab banyak kan terjemahan Al-Quran, ada yang artinya arti gantung, ada yang artinya itu langsung bahasa letterlek Indonesia. Kemudian ada di sampingnya itu ditulis tafsir Jalalainnya, maksud dan tujuannya, kemudian asbabun nuzulnya. Tinggal kita lagi membacanya, mau atau tidak membaca Al-Quran. Kemudian yang pertama, maka ditambah lagi di bawah ini dengan beberapa lagi makna syahadat tauhid. Maka mudah-mudahan dengan taufik Allah Ta'ala dibukakan hati yang baca padanya. Mudahan kita dibuka Allah Ta'ala hati dengan menghadirkan sekalian makna itu di dalam hati si pembaca, hingga
dapat tercampur cahaya makna dua kalimah di darah dagingnya selama-lamanya atau selama hidup hingga matinya dengan husnul khatimah. Tertanam jadi darah daging syahadah ini sampai mati. Jadi ada tambahan lagi selain daripada yang kemarin makna syahadah ini. Dan lagi berkata setengah ulama bahwa dua kalimat syahadat itu hurufnya ada 24 huruf. Ada 24 hurufnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa hurufnya? 24. Di dalam sehari semalam ada 24 jam. Jadi sama antara huruf syahadah dengan bilangan jam dalam sehari semalam. Jadi kalau kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu sudah tertunaikan bilangan jam 24 dalam sehari semalam. Ada 24 jam, maka diharap ampunan Tuhan dengan 24 huruf ini pada dosa 24 jam tersebut. Jadi dengan terbacanya syahadah 5 kali dalam sehari yang wajib, yaitu tepatnya di dalam sembahyang, mudah-mudahan dosa kita selama 24 jam itu terhapus. Itu intinya kan sembahyang itu, menjaga dosa. Sembahyang maghrib menjaga dosa sampai ke isya. Sembahyang isya menjaga dosa sampai ke waktu subuh. Sembahyang subuh menjaga dosa sampai ke waktu zuhur. Sembahyang zuhur menjaga dosa sampai ke asar. Begitu seterusnya. Jadi terjaga kita ini. Makanya Allah Ta'ala berjanji, barang siapa yang memelihara aku pun akan memelihara dia yang memelihara aku tadi, kata Allah. Siapa yang memelihara Allah? Ialah orang yang melaksanakan sembahyang 5 waktu. Nah itu jangan tertinggal lagi 5 waktu itu. Ujar orang pesantren biasa 5 waktu itu sudah 5 kali sehari kan. Menbuhan para solehin solihat itu ada yang sampai 500 sehari. Kayak Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau 200 rakaat malam dan 200 rakaat siang. Di dalam 200 rakaat itu khatam Quran 5 juz. 5 berapa kali khatam telah? Pokoknya sehari semalam itu beliau 5 kali khatam Quran. Di dalam 500, kalau tidak salah 500 rakaat. Jadi sekali sembahyang, tapi di dalam 200 rakaat. Karena kebiasaannya orang Yaman Hadral Maut itu jam 9, jam 10 tuh keluar dari rumah. Jam 10. Nah kemana orang nih? Ke masjid. Lalu sembahyang. Anak, istri tidur sudah di rumah. Jam 3.30 orang-orang tuh pulang ke rumah. Istri masih tidur, anak masih tidur. Jadi tidak ada yang tahu bahwa suaminya ini lagi beramal di masjid yang satu ke masjid yang sebutingnya. Itu guru-guru yang ada di Yaman. Orang-orang alim di Yaman tuh seperti itu. Sama tarawih. Nah, 20 rakaat di sini. Kayaknya pindah lagi ke masjid sebelah 20 rakaat.
pindah lagi ke masjid sebelah 20 rakaat. Ujung-ujungnya sampai Karangat sana 20. Jadi 5 kali masjid subuh hari. Itu biasa orang Hadramaut tuh sampai sekarang seperti itu. Kita 20 rakaat kan di sini ngantok mata deh. Ngapain kita pindah? Karena bilangan sembahyang tarawih itu kan tidak dibataskan. Anak berapa rakaat ya? Cuman Nabi 8 rakaat, lalu disambung beliau di rumah sampai subuh. Itu Rasulullah. Cuma ada kaul madahkan 20. Ya sahabat ini lain-lain penglihatannya. Ada sahabat itu melihat Nabi sesudah sembahyang Jumat 2 rakaat. Lalu orang sembahyang ba'diyah masjid, ba'diyah Jumat 2 rakaat. Ada lagi sahabat yang melihat Nabi 4 rakaat dengan 2 kali salam. Lalu sahabat ikut Nabi sembahyang sesudah Jumat 4 rakaat 2 kali salam. Ada lagi sahabat melihat Nabi 6 rakaat. Jadi 4 Nabi ikut Nabi dengan 3 kali salam. Masing-masing orang ini lain-lain. Kadang melihat Rasulullah seperti ini yang dikerjakan oleh beliau, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Nah, jadi Rasulullah itu melaksanakan amal ibadah ini tergantung kepada perintah Allah. Kemudian sahabat melihat langsung ditiru oleh masyarakat. Maniru Rasulullah, karena Rasulullah itu uswatun hasanah. Dari segi apapun bagus ditiru Rasulullah itu. Nah, mudah-mudahan dengan membaca 2 kalimat syahadat tadi diampuni dosa-dosa kita selama 24 jam. Dan lagi 2 kalimat itu ada 7 kalimat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jumlahnya 7 kalimat. 7 kalimat. Maka diharap pada Tuhan mengampuni dosa 7 anggota dan meluputkan 7 api neraka jua adanya. Anggota kita berapa? 7 kan? Pertama anggota kita ini kepala aja. Ya, mata, mulut, telinga, tangan. Berapa sudah tuh? 4 lah. 4. Kemudian ke bawah lagi perut. 5 kan? Ke bawah lagi kemaluan. Ke bawah lagi kaki. Nah, 7 anggota ini dengan terbacanya syahadah mudah-mudahan diampuni Allah Ta'ala dosa yang 7 anggota. Karena pintu neraka itu jumlahnya 7 neraka itulah. Nama neraka itu 7. Jadi mudah-mudahan di antara neraka yang 7 nama ini jangan sampai kita masuk ke dalamnya. Ada neraka pengarangnya Sakor, yalah. Neraka Jahannam, Jahim. Apalagi? Neraka banyak. Hamiyah, Wail. Dulu kata Wail tak? Wailul likulli humazah. Yalah. Wailul likulli humazatin lumazatin alladzi jama'a malan wa'addadah. Dapat neraka wail bagi orang yang suka mengumpulkan harta kemudian dihitung. Dapat harta dihitung, simpan. Dapat harta hitung, simpan. Itu wail, tapi jangan dapat alladzi jama'a malan wa'addadah. Alladzi jama'a malan. Orang yang mendapat neraka wail, orang yang mengumpulkan harta tapi tidak mengeluarkan zakat.
Terus dihitung-hitung, hari-hari menghitung harta aja. Orang hari-hari ini berhitung dosanya, berhitung harta. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia menyangka bahwasanya hartanya itu bakalan menjadi kekal. Macam lawas hidup di dunia deh. Padahal mati juga. Hari Minggu ikut pengajian Ustadz Abdullah. Hari Senin ikut pengajian ulun. Hari Selasa beliau ini ikut sholawatan. Subuh Rabu kurang lebih jam 3.30 masuk ke kamar mandi, tumbang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal dunia. Umur kurang lebih 45 sampai 46 tahun. Telah berpulang ke rahmatullah, salah seorang di antara orang-orang yang mengaji di wadah kita. Nanti deh Bang ya. 45 tahun ngahai. Untungnya lah Ahad umpat pengajian Ustadz Abdullah. Sanayan duduk di hadapan ulun kayak nena mendengarakan. Hari Selasa bemaulidan. Pokoknya 3 hari itu berturut-turut beramal terus beliau ini. Pagi Rabu kurang lebih jam 3:30 subuh karena hendak mandi dan bebersih bersuci, lalu tumbang di kamar mandi. Dicari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah. Masuk kubur dah orangnya, mati dalam keadaan menuntut ilmu. Nabi mengatakan man mata fi hadhil halah bahwa syahid. Siapa yang mati dalam keadaan menuntut ilmu, syahid. Ini malam Sabtu lah. Lalu wallahu alam, selesai deh pengajian. Lalu dia berniat, aku niat malam Sabtu depan mengaji pulang. Sekali hari Minggu meninggal, rahatan bahunda ke pasar, tabrakan meninggal. Itu mati dalam keadaan menuntut ilmu. Kenapa sebab? Karena dia waktu selesai pengajian berniat malam Sabtu depan mengaji pulang. Apalagi memang karap pengajian. Nah, itu untung orang seperti itu. Orang yang mati syahid tidak ada lagi pertanyaan alam barzakh. Begitu masuk kuburan langsung guring. Itu untungnya orang menuntut ilmu ini. Dan rata-rata orang yang menuntut ilmu matinya nyaman. Ada lagi jamaah ulun juga di Pulau Palas. Hari Minggu dia berpakaian putih. Kemudian dia berkumpul dengan sahabat-sahabat di pengajian. Aku banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridho. Ujarnya, mana tahu aku kada sampai lagi hari Ahad hadapan. Sekali 2 hari kemudian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah juga. Habis bahalalan, beampunan, minta maaf, ampun sebagainya. Nah, mati dalam keadaan syahid juga ini. Kuning wajah pada ketika kita melihat. Ada lagi yang meninggal dalam keadaan membaca maulid. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa
Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulid burdah udah itu la ilaha illallah, tutupnya mata, tutupnya mulut, habis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal. Zamannya li orang mati. Kenapa beliau ini meninggal baca maulud? Karena suka dengan seluruh maulid. Ulun waktu itu membaca maulid Simtud Durar Hal Habsyi 4 sidin sampai hafal. Kemudian ulun membaca kitab Berjanji 4 sidin hampir hafal juga. Kemudian ulun lagi membuka kitab Burdah dari Alhamdulillahi Munsyil Khalqi min Adami sampai kepada Ya Arhamar Rahimin 42 hampir hafal. Jadi pada ketika sakaratil mautnya membaca maulid burdah. Tapi ujungnya la ilaha illallah. Mudahan kita juga nangka itulah, mudahan mati dalam keadaan iman, membawa iman, kemudian lagi disambut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan berkat kita sering duduk di pengajian. Jadi dengan terbacanya syahadah tadi 2 kalimah, mudahan anggota 7 kita ini terpelihara daripada api neraka jahanam, neraka sakor, neraka wail, neraka jahim, dan lain-lain nama neraka. Mata, mulut, telinga, tangan, perut, kemaluan, dan kaki. Inilah yang sering melakukan perbuatan maksiat. Kemudian la ilaha illallah di dalam kitab Habib Usman Batawi ini maknanya ada beberapa. Kalau la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu makna orang hanyar masuk Islam. Jadi yang makna kita yang sudah berumuran ini beragama Islam apa? Nah, lihat di sini. Pertama di sini disebutkan oleh Habib Usman makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin fil wujud. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya, illallahul ma'budu bihaqqin. Hanya Allah ialah yang disembah dengan sebenarnya. Jadi amun pian untuk membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, di dalam hati itu tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah yang disembah dengan sebenarnya. Itu hatinya. Makanya bacanya santai-santai aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu tahu enggak? Tak masuk di hati itu maknanya atau kada tahu lah. Ayo ngomongnya dadahil. Nah, ujungnya nih karena keancapan. Nomor 2, makna la ilaha illallah, la mustaghniyan an kulli ma siwahu wa muftakiran ilaihi kullu ma'adahu illallahul mustaghniyu an kulli ma siwahul muftakiru ilaihi kullu ma'adah. Makna yang kedua, la ilaha illallah, tidak ada yang kaya kecuali Allah, dan berhajat tidak ada, dan seluruh makhluk berhajat kepada Allah. Itu maknanya la ilaha illallah. Allah terkaya daripada segala makhluk, dan makhluk berhajat kepada Allah. Atau pulang makna yang berikutnya,
Jadi tidak mesti Allah mawjud, Allah ma'bud, tidak ada yang disembah, tidak ada yang mawjud kecuali Allah. Bisa juga Allah terkaya daripada segala makhluk dan makhluk berhajat kepada Allah. Itu makna yang nomor 2. Makna yang ketiga, la wajibal wujud li tiada yang wajib wujudnya illallahul wahidul mawjud, hanya Allah yang wajibil wujud. Nah, cuman ini di hati aja, janganlah di hati aja. La ilaha illallah, tidak ada yang mawjud kecuali Allah. Nah, di hati. La ilaha illallah, tidak ada yang nampak kecuali Allah. Itu di hati, jangan di mulut. Kalau di mulut kena jadi fitnah. Di hati aja. Kemudian la mustahiqan lil ibadah bihaqqin, tiada yang mempunyai hak dibuat ibadah padanya illallahul mustahiqul lil ibadi bihaqqin, hanya yang hak dibuat ibadah Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang lebih berhak untuk disembah kecuali Allah. Ujar hati. Nah, ujar hati. La khaliqa, tiada yang menjadikan sekalian makhluk illallahul khaliqu kulli syai', Allah ialah yang menjadikan sekalian makhluk. La ilaha illallah, di hati kita berkata tidak ada yang menjadikan seluruh makhluk kecuali Allah Ta'ala. Nah, jadi lain-lain maknanya, cuma tujuannya sama. Tujuannya sama aja. La ilaha illallah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah Ta'ala. Ulang. Nah, ini makna yang selanjutnya. Jadi makna la ilaha illallah itu banyak. Kalau makna kita umum, tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal maknanya umum, banyak maknanya. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang menjadikan seluruh makhluk kecuali Allah. La muhyiya, tiada yang menghidupkan kecuali Allah. Nah, jadi inilah di antara makna la ilaha illallah. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab.